Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran fikih kelas 7 di semester 1 bab 1, menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Materi ini bersumber dari buku fikih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi revisi tahun 2019. Peta konsep pembelajaran bisa diperhatikan. Kita akan mempelajari alat bersuci, pengertian bersuci, alat sebagai alat bersuci lainnya, juga hikmah dari penggunaan alat-alat bersuci. Langsung saja, yang pertama yaitu bersuci. Pengertian bersuci. Menurut bahasa, bersuci dalam bahasa Arab disebut toharoh. Menurut arti bahasanya, bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata seperti kencing dan lainnya maupun yang tidak tampak mata. Menurut istilah, toharo atau bersuci memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Yang kedua, perbedaan bersuci dengan membersihkan diri. Sebagaimana kita ketahui, dalam rutinitas sehari-hari kita sering melakukan membersihkan diri seperti mandi pagi dan sore, cuci tangan, cuci kaki, membersihkan diri dari kotoran. Nah, apa sih perbedaan bersuci dengan membersihkan diri? Sebelum itu perhatikan tabel berikut. Bersuci menyertakan niat, sedangkan membersihkan diri tidak secara khusus menyertakan niat. Bersuci bertujuan untuk membersihkan, sedangkan membersihkan diri juga bertujuan untuk membersihkan. Bersuci tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih, sedangkan bersuci tidak. Tata caranya sesuai dengan kehendak sendiri. Bersuci mengikuti pola hidup sehat, sedangkan membersihkan diri pun sama, mengikuti pola hidup sehat. Nah, di situ dapat kita ambil kesimpulan, membersihkan diri bertujuan untuk membersihkan kotoran yang melekat dan mengikuti pola hidup sehat, sedangkan bersuci bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima, seperti sholat yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak dalam keadaan suci. Meski demikian, bersuci dengan sendiri juga akan mengantarkan pelakunya bersih dari kotoran dan pola hidup sehat. Jadi, bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Nah, itulah perbedaan bersuci dengan membersihkan diri. Yang ketiga, dasar hukum bersuci. Dalam buku ini, dasar hukum suci itu surat Al-Baqarah ayat 222, juga surat At-Taubah ayat 108. Di situ poinnya di kalimat terakhir, mutatahhirin, bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersih. Selain ini, banyak juga dalil-dalil lain atau dasar hukum yang lain berkaitan dengan bersuci, seperti
surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu, surat An-Nisa ayat 43 tentang mandi janabah, dan juga dasar-dasar hukum yang lainnya tentang bersuci. Nah, itulah berkaitan dengan materi bersuci. Nah, sekarang kedudukan air dalam bersuci. Kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama, air sebagai alat bersuci. Dalam ajaran Islam, air merupakan alat utama untuk menyucikan diri dari tubuh. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air itu ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Walaupun air sebagai alat menyucikan utama, tapi tidak semua air ternyata tidak semua air digunakan untuk bersuci. Nah, kita akan simak penjelasannya. Yang pertama yaitu yang pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Pertama yaitu air suci dan mencucikan, disebut dengan air mutlak. Air ini disebut air suci dan menyucikan karena air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak ini dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat ketiga sifat yang dimilikinya, yaitu warna, rasa, dan bau tidak mengalami perubahan. Nah, apa saja yang termasuk air mutlak? Pertama itu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air. Yang terakhir adalah air es. Itu pembagian air ditinjau di tingkatannya, air suci mensucikan. Berikutnya yaitu air suci namun tidak menyucikan. Yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, warna, rasa, dan baunya, disebut dengan air mutaghayyir. Jadi air suci tercampur dengan benda yang suci, ya, tapi merubah sifat airnya, mau rasanya, mau warnanya, dan baunya, atau ketiga-tiganya. Itu air suci namun tidak dapat mensucikan. Contohnya di sini kopi, lumut, dan air sungai tercemar limbah. Kopi kita tahu menyebabkan air itu berubah warnanya, merubah rasanya, dan baunya. Berarti ini termasuk air suci namun tidak menyucikan. Lumut di sini, yang dimaksud lumut di sini lumut yang begitu banyak yang bisa merubah warna dan bau air. Dan air sungai tercemar, udah jelas di situ airnya sudah berubah warna dari sifat aslinya, rasanya pasti pun berubah, baunya pun berubah. Jadi ini termasuk air suci tapi tidak menyucikan, itu air mutaghayyir. Yang kedua yaitu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis maupun hadas, ukurannya sedikit atau kurang dari 2 kulah, disebut dengan air mustamal. Jadi ada air yang sudah terpakai untuk bersuci digunakan lagi. Nah, itu tidak bisa, ya. Apalagi ukurannya itu di bawah 2 kulah. 2 kulah ini hitungannya itu antara 10 sampai dengan 15 tin, atau dalam liter itu kurang lebih 270 liter air, ya. Kalau di bawah 270 liter air itu berarti termasuknya di bawah 2 kulah. Jadi air yang di bawah 2 kulah sedikit, mau 1 ember, 1 gayung, ya, terus ya itu sudah digunakan sebelumnya, berarti tidak bisa mencucikan. Contohnya berwudu dalam ember, nah airnya itu dipakai lagi untuk berwudu, berarti tidak bisa untuk dipakai bersuci, ya. Yang ketiga yaitu air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat, ya. Kita tahu bahwa tumbuhan itu menyerap air, baik air hujan maupun air dari bumi. Ketika diserap oleh tumbuhan-tumbuhan, sehingga tumbuhan itu mengandung air, termasuk buah-buahannya juga.
sebagian besar mengandung air. Nah, air pada tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan ini tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Lanjutnya yang ketiga, masih dalam pembagian air ditinjau dari tingkatannya, yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air mutlak atau air suci yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis, baik najis mukhaffafah, najis mutamasyitoh, dan najis mughaladoh. Jadi air suci ya, air mutlak ya, dia terkena atau tercampur dengan najis disebut dengan air mutanajis. Air ini terbagi ada 4, yaitu air yang di bawah 2 kulah atau sedikit ya, terkena najis, sifatnya tidak berubah. Air yang di bawah 2 kulah, jumlahnya airnya sedikit, terkena najis, sifatnya berubah. Air yang jumlahnya banyak, di atas 2 kulah atau lebih, terkena najis, sifatnya tidak berubah. Air yang jumlahnya banyak melebihi 2 kulah, terkena najis, sifatnya berubah. Nah, untuk boleh atau tidaknya untuk sebagai alat suci nanti kita di pembahasan berikutnya. Kedudukan air dalam bersuci. Air ditinjau dari hukum penggunaannya. Yang pertama, air suci dalam mensucikan atau mutlak. Dari kalimat sudah sangat jelas, air suci dan menyucikan berarti airnya bisa digunakan untuk bersuci ya, untuk membersihkan najis dan hadas. Air yang suci dan mensucikan dapat digunakan untuk menghilangkan najis maupun hadas. Dalam situasi tertentu, penggunaan air suci dan mensucikan memiliki hukum penggunaan yang berbeda. Ternyata air mutlak pun, air yang bisa untuk menyucikan, dalam keadaan tertentu bisa tidak digunakan untuk menyucikan. Seperti apa? Atau bahkan di sini dilarang. 1. Menggunakan air suci dan menyucikan milik orang lain sedangkan pemiliknya tidak mengizinkan. 2. Bila air dialirkan untuk kepentingan umum. 3. Pemakaian akan berakibat membahayakan bagi pemakainya seperti sakit menjadi lebih parah. 4. Air dalam kondisi sangat panas atau dingin sehingga membahayakan pemakainya. Dan 5. Pemakaian air pada saat terdapat binatang yang haus dan statusnya dilindungi, tidak boleh dibunuh menurut ketentuan fikih. Jadi selain air mutlak ini boleh untuk menyucikan, dalam keadaan tertentu itu dilarang atau haram. Berikutnya air ditinjau dari hukum penggunaannya. Air suci tidak menyucikan. Nah, dari kalimat ini sudah jelas airnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci ya. Yang pertama yaitu air mutakhoyar ya, yang tadi air suci tercampur air suci lain tapi merubah ya, sifat yang dimiliki, warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, atau salah satunya berubah, itu tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air mustamal ya. Air mustamal ini tadi air yang sudah dipakai sebelumnya tapi jumlahnya sedikit, di bawah 2 kulah. Nah, ini tidak boleh digunakan bersuci. Kalau jumlahnya besar atau banyak di atas 2 kulah boleh. Kalau 2 kulahnya boleh. Contoh berwudu di kolam. Kolamnya itu lebih dari 2 kulah. Nah, kolamnya itu sifatnya itu airnya warnanya seperti air yang masih suci, rasanya rasa air, baunya bau air. Walaupun sudah dipakai untuk berwudu, dipakai lagi boleh, tapi kalau di bawah 2 kulah seperti ember, gayung, itu tidak boleh. Kalau sudah dipakai dulu itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Terus air dari tumbuhan atau buah-buahan. Jelas di sini air dari tumbuhan atau buah-buahan
yang menyerap air dari suci, walaupun airnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Sekarang yaitu air ditinjau dari hukum penggunaannya, air mutanajis, jadi air suci yang kena najis. Hukum menggunakan air yang mutanajis dapat digoreng menjadi dua bagian. Yang pertama, yang tidak boleh ya untuk membersihkan najis dahadas atau untuk bersuci, yaitu air yang jumlahnya sedikit di bawah 2 kula, terkena najis, sifatnya tidak berubah. Walaupun sifatnya tidak berubah, masih sifat aslinya masih ada, rasa, bau, dan warnanya ya. Apabila sudah kena najis, tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang jumlahnya sedikit atau di bawah 2 kula terkena najis, sifatnya berubah, sudah jelas ya. Yang tadi saja yang sifatnya tidak berubah nggak boleh, apalagi ini sampai berubah. Mungkin najisnya jumlahnya banyak. Nah, kalau tadi sedikit, kalau ini jumlah najisnya banyak, sehingga baunya pun merubah dari air, warnanya pun berubah, rasanya berubah. Udah pasti tidak boleh atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, jumlahnya banyak. Nah, jumlahnya banyak, lebih dari 2 kula, tapi sifatnya kena najis berubah ya. Ini tidak bisa bersuci. Contohnya tadi air sungai tercemar oleh limbah ya, airnya kan banyak, lebih dari 2 kula ya air sungai itu, tapi tidak bisa bersuci karena warnanya sudah berubah, rasanya sudah berubah, baunya sudah berubah. Kecuali sungai yang tercemar oleh limbah tapi masih sifatnya tidak berubah, itu bisa ya. Yang kedua yaitu boleh digunakan. Nah, berarti ada juga air yang kena najis tapi tetap boleh digunakan. Apa itu? Yaitu adalah air yang jumlahnya banyak, lebih dari 2 kula, terkena najis, sifatnya tidak berubah kayak tadi, seperti air laut, air sungai, itu air hujan di penampungan ya. Terus kena kotoran, kena najis, tapi airnya tidak berubah sifatnya secara keseluruhan, itu boleh, masih boleh ya. Nah, itulah air ditinjau dari hukum kegunaannya, kedudukan air. Kita belajar ke materi berikutnya, yaitu alat bersuci selain air. Jadi selain air kita akan belajar ya. Alat bersuci selain air yang kita kenal biasanya adalah batu atau mungkin debu juga, debu yang dipakai buat tayamum ya. Nah, dalam ini kita akan bahas tentang batu. Batu sebagai alat bersuci. Ketika mengalami setelah kencing dan berak di tempat tertentu, ternyata tidak ditemukan air untuk menyucikannya. Ketika berjalan di tengah hutan atau tempat-tempat lain bergesang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersih. Nah, ketentuan fikih memperbolehkan menggunakan batu. Jadi seperti membersihkan najis ya, kalau emang tidak ada air ya, itu menurut fikih diperbolehkan menggunakan batu. Kalau tadi debu itu adalah pengganti wudhu, air wudhu. Kalau ini membersihkan najis, itu fikih memperbolehkan menggunakan batu. Penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus menyucikan maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, tapi batu pun untuk membersihkan najis ada syaratnya. Kita perhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu ya, biar bersih menggunakan 3 buah batu. Apabila memang tidak ada 3 buah batu tersebut, bisa menggunakan 1 batu tapi yang memiliki 3 sisi. Jadi bentuknya ada 3 sisi. Terus yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Ya, berarti kita cari batu yang dapat membersihkan, bukan yang tajam atau misalnya runcing, itu tidak bisa membersihkan. Yang ketiga, belum mengering. Belum mengering ini adalah kotorannya atau najisnya, baik misalnya air kencing ataupun berak, itu kondisinya masih basah, belum ngering. Yang keempat, belum berpindah. Maksudnya di sini najisnya, kotorannya itu belum berpindah.
entah itu tergaruk atau apa, posisi masih ada di tepat awal keluarnya. Itu yang diperbolehkan menggunakan batu. Yang kelima, tidak bercampur, tidak tercampur dengan kotoran yang lain. Contohnya kotoran kencing dengan kotoran berak tercampur, itu sudah tidak boleh menggunakan batu, harus yang masih belum tercampur. Yang keenam, tidak meluber. Nah, meluber di sini mungkin kayak seperti orang yang sedang mencret. Kalau mencret itu kan kemana-mana gitu ya. Jadi posisi walaupun mencret, kalau masih di tempat bisa dibersihin batu masih boleh, tapi kalau meluber udah kemana-mana itu nggak bisa ya, nggak boleh. Yang ketujuh yaitu batu dalam keadaan tidak basah, yaitu batu yang kering. Harus batu yang kering, tidak basah. Yang terakhir, batu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci di sini batunya tidak ada najisnya, tidak ada kotoran lain, masih dalam keadaan suci. Nah, itulah syarat-syarat apabila tidak ada air menggunakan batu, harus memenuhi syarat-syarat yang 8 itu. Selanjutnya, alat pembersih selain air itu menggunakan benda padat selain batu. Jadi selain batu yang tadi dibolehkan oleh fikih, boleh menggunakan benda padat lainnya. Benda padat seperti apa saja yang boleh? Kita akan bahas. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Ini adalah analogi kiasnya. Di situ ada farun. Farun adalah benda yang belum diketahui hukumnya sebelum adanya ke seluruh benda yang boleh atau tidak boleh digunakan sebagai pengganti batu untuk bersuci. Ada aslun. Aslun adalah benda yang telah diketahui hukumnya adalah diperbolehkan batu. Terus ada ilat. Kalau ilat ini adalah sifatnya atau kriteria yang dimiliki oleh batu sebagai alat. Jadi ada farun, aslun, dan ilat. Nah, lebih mudah, silahkan diperhatikan tahapan berpikir analoginya. Di situ ada mengidentifikasi unsur analoginya dan merumuskan kesimpulan. Aslunnya itu batu, sudah jelas hukumnya. Kalau tidak ada air, itu jelas digunakan adalah batu. Nah, gimana kalau benda padat yang lainnya? Nah, di sini mengidentifikasi farun. Ya, contoh di pesawat itu tidak ada air dan tidak mungkin menemukan batu, adanya tisu. Terus contoh di hutan tidak ada air, nah batu juga tidak ada atau tidak layak, yang ada adalah ranting dan daunan. Nah, sekarang menentukan kriterianya. Ini adalah kriteria yang boleh ya, benda padat yang boleh selain batu. Farunnya merupakan benda yang suci. Farun berupa benda yang padat dan kering, dapat menyerap, menghilangkan, dan membersihkan kotoran atau najis, bukan benda yang dihormati dan sangat dibolehkan seperti roti tawar ya. Ini itu kriterianya. Tisu ranting dan kedaunan memiliki 4 kriteria yang disyaratkan. Hanya tingkat kepadatan yang berbeda tisu kayu dan daun dengan batu. Jadi kesimpulannya, tisu ranting dedaunan itu boleh digunakan sebagai alat bersuci menggantikan batu. Terus gimana kalau yang lain seperti kertas, kardus, dan lain-lainnya? Apa boleh? Boleh, asalkan sesuai dengan kriterianya. Tadi kriterianya itu bendanya yang suci, tidak ada najisnya, padat dan kering, menyerap dan bisa menghilangkan, membersihkan kotoran, dan bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan itu seperti makanan, yang dihormati seperti yang disakralkan ya, baik itu secara agama maupun secara adat setempatnya. Jadi apapun boleh, padat, kering, yang penting memenuhi kriteria di atas. Baik, yang kita pembahasan terakhir berkaitan tentang hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Dalam buku materi ini di sini menambahkan penguatan karakter Islam wasatoniyah ya, berkaitan dengan prinsip tathawur wal istibar. Bapak nggak bacakan semua, hanya intinya saja. Di situ ada tawajum,
yaitu adalah prinsip keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan ini membimbing kita dalam beragama untuk selalu mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek akhirat dan dunia. Prinsip tawayun ini kita harus seimbang antara akhirat dan dunia, jadi beribadah tapi juga kita seimbang dengan aspek-aspek kehidupan. Di situ juga ada ta'aruf. Ta'aruf ini kebalikannya, ya, ekstrim. Jadi dia mengutamakan beribadah tapi meninggalkan dunianya. Contohnya mubazir ketika berwudu, ya, dia nggak peduli air bersih itu habis, yang penting wudunya sah. Nah, itu contoh yang paling sederhananya, ya. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Prinsip tawar wal ikhtibar merupakan prinsip dinamis dan inovatif yang mengantarkan umat Islam memiliki keterbukaan terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan zaman demi tercapai kemaslahatan umat manusia. Jadi ketika orang memiliki prinsip tawar wal ikhtibar, selain dia patuh, taat, tunduk terhadap ketentuan agama Islam yang harus kita penuhi dalam bersuci, tapi juga peduli dengan menjaga agar melaksanakan tersebut tidak mengakibat pada pemborosan atau pembuangan air bersih secara cuma-cuma, sehingga hikmahnya itu untuk kata bersuci selain bisa bersuci agar ibadah kita bisa diterima, juga bisa menjaga kelangsungan hidup manusia. Juga selain bersuci bisa menjaga kelangsungan hidup ekosistem, karena kita peduli dengan kehidupan juga selain dunia, selain akhirat juga kita peduli dengan dunia juga. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari segala kekurangan, terutama penyampaian dan narasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.